Baik sahabat, di video sebelumnya telah dibahas tentang IMF dan World Bank. Di video kali ini akan dibahas awal dolar sebagai world currency. World Bank, IMF, dan world currency itu semua adalah produk dari Bretton Woods Conference. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan, akan dijelaskan dahulu bahwa sebelum dolar menjadi mata uang dunia, ada pounds Inggris. Pounds Inggris telah menjadi mata uang dunia sebelum abad 20. Yang menjadikan pounds Inggris dipercaya adalah dahulu pounds Inggris itu dicetak berdasarkan kepemilikan emas. Tapi ketika Perang Dunia Pertama, Inggris meninggalkan standar emas dan Inggris masuk kembali tahun 1925. Dan ketika Perang Dunia Pertama, Inggris memerlukan dana yang besar. Maka Inggris meninggalkan standar emas sebagai pencetakan dan masuk kembali tahun 1925. Dan ketika itu, di Eropa juga ada depresi ekonomi tahun 1929, sampai Eropa dilanda inflasi. Ketika itu, sistem moneter menjadi kacau. Kekacauan ini membuat pound sterling yang dikaitkan dengan emas kurang dipercayai. Dan pada tahun 1931, Inggris meninggalkan standar emas kembali. Dan ketika itu, Amerika Serikat yang ekonominya kuat menyalip negara Eropa pada abad 20. Setelah Bretton Woods Conference, dolar Amerika Serikat menjadi pemain global. Jadi di video ini akan dibahas yang pertama standar emas dalam pencetakan uang negara-negara, yang kedua uang fiat, yang ketiga kenapa dolar bisa menjadi world currency dan kenapa dolar kuat. Dari yang pertama, standar emas, sebagian besar negara-negara dalam perdagangan dunia seperti Inggris, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat telah mengadopsi standar emas. Sistem standar emas ini dimulai abad 19, tepatnya kurang lebih tahun 1870. Ketika perkembangan industri di Inggris dan berkembangnya perdagangan dunia menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika. Perdagangan semakin meningkat, membuat kebutuhan sistem pertukaran lebih formal menjadi semakin terasa. Standar emas pada dasarnya menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan emas. Negara bersangkutan harus menjaga persediaan emasnya. Jika negara lain menggunakan emas sebagai underlying pencetakan uang, maka kurs di antara dua mata uang bisa ditentukan. Misalnya, negara Inggris dan Amerika Serikat pada saat itu sama-sama menggunakan emas sebagai standar pencetakan uang. Misalnya, 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 1 gram emas, sedangkan 1 pounds sama dengan 0,5 gram emas. Maka bisa dikatakan 2 pounds sama dengan 4 dolar. Penggunaan standar emas sebelum Perang Dunia Pertama berjalan baik, tetapi ketika Perang Dunia Pertama, standar emas sempat ditinggalkan. Selama perang, pemerintahan membiayai pengeluaran yang besar untuk militer dengan mencetak uang. Hal ini mengakibatkan terjadinya inflasi, dan pada akhir tahun 1918, tingkat harga menjadi lebih tinggi di mana-mana. Inggris keluar, Amerika juga, Perancis juga ikut keluar dari standar emas, tetapi Amerika Serikat kembali tahun 1919, Inggris kembali tahun 1925 seperti yang telah disebutkan tadi, dan Perancis tahun 1928. Dan pada akhirnya, semuanya keluar lagi sampai saat ini, tidak lagi menggunakan standar emas. 2. Uang fiat. Setelah Perang Dunia Kedua, dan tepatnya setelah Bretton Woods Conference, dolar Amerika Serikat, mata uang sangat penting di dalam lalu lintas pembayaran internasional. Karena mata uang ini merupakan satu-satunya sumber yang tersedia sehabis Perang Dunia II, maka peminatnya makin meningkat. Selama tahun 1944 sampai 1971, dolar Amerika dicetak berdasarkan kepemilikan emasnya. Tetapi setelah tahun 1971 terutama, dolar AS dicetak berdasarkan kepercayaan. Dengan menggunakan standar emas, negara tidak bisa sembarang cetak uang. Tetapi kalau berdasarkan kepercayaan, maka penyalahgunaan kekuasaan bisa saja. Dan itu yang menimbulkan inflasi. Kalau negara-negara selain Amerika Serikat inflasi, masih aman. Kalau negara Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar dan mata uangnya dijadikan devisa tiap negara ambruk, itu katakan, itu berbahaya. Uang fiat juga dianggap sebagai penyebab inflasi karena dilihat dari data, inflasi tahun 1940-an sampai 1970-an tidak terlalu tinggi. Tetapi ketika di atas tahun 1971, inflasi makin besar.
Dan juga terkait emas, nilai cadangan emas kalau dihitung itu lebih kecil daripada uang yang beredar pada saat ini. Maka terang saja harga emas akan terus meningkat kalau begini. Yang ketiga, kenapa dolar bisa sebagai mata uang dunia dan kenapa dolar kuat? Perjanjian Bretton Woods di tahun 1944 menjadi awal mula dolar Amerika Serikat berada di posisi saat ini. Sebelumnya, banyak negara-negara di dunia menggunakan emas sebagai standar penyimpanan sebuah negara. Negara-negara maju bertemu di Bretton Woods, New Hampshire, untuk mematok nilai tukar mereka kepada dolar Amerika Serikat, lantaran Amerika Serikat adalah negara yang memegang cadangan emas terbesar di masa itu. Perjanjian ini mengizinkan negara-negara untuk mematok nilai tukar mereka dengan dolar Amerika Serikat ketimbang emas. Lantaran membutuhkan tempat untuk menyimpan dolar Amerika Serikat mereka, banyak negara yang mulai membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat yang menurut mereka adalah cara aman menyimpan uang. Dan sampai saat ini, bank sentral di dunia menyimpan devisanya menggunakan dolar, baik secara cash maupun obligasi. Dan perdagangan internasional juga menggunakan dolar karena dianggap sebagai mata uang yang stabil. Dan juga dolar digunakan untuk membayar oil dan gas. Itu juga yang membuat dolar kuat. Penutup, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah, bisa tulis di kolom komentar. Menurut sahabat bagaimana?